Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah dokumen yang Anda bagikan. Dan ini menurut saya menarik sekali. Judulnya Penjelasan Visi dan Misi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan untuk tahun pelajaran 2005-2026. Misi kita di sini adalah mencoba memahami apa sih sebenarnya jiwa dari sekolah ini. Bukan cuma soal target-target di atas kertas ya, tapi sosok lulusan seperti apa yang ingin mereka bentuk. Mari kita coba bongkar bareng. Tentu. Dokumen visi misi kayak gini kan seringkali dianggap sepele, Betul, cuma pajangan. cuma jadi pajangan di ruang kepala sekolah. Tapi kalau kita baca dengan teliti, ini sebetulnya sebuah kontrak sosial. Ini janji sekolah ke murid dan masyarakat tentang masa depan seperti apa yang lagi mereka bangun. Nah, yang menarik sekaligus jadi tantangan terbesarnya, dokumen ini tuh selalu ada di antara dua dunia. Dunia idealisme yang indah dan dunia realita implementasi yang penuh keterbatasan. Nah, itu poin yang bagus banget buat mulai. Mari kita lihat idealismenya dulu. Visi utamanya berbunyi, terwujudnya sekolah unggul, berkarakter dan peduli lingkungan yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita pecah, ada 4 pilar besar di sini kan. Unggul, berkarakter, peduli lingkungan, dan semuanya dilandasi iman dan takwa. Betul. Dan urutannya pun saya rasa disengaja. Landasan spiritualnya itu jadi fondasi. Baru di atasnya dibangun pilar-pilar yang lain. Oke. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, unggul. Dokumennya ngejelasin ini sebagai tekad mencapai prestasi tertinggi, baik akademik maupun non-akademik. Tujuannya agar lulusannya berdaya saing. Lalu yang kedua, berkarakter. Ini penekanan bahwa pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi pembentukan jati diri, etika, dan integritas. Sampai di sini, ini kombinasi yang cukup umum ya kita temui di banyak sekolah. Ingin siswanya pintar sekaligus baik, gitu. Tapi yang bikin ini jadi lebih kompleks dan menarik, itu dua pilar berikutnya. Benar. Pilar ketiga, peduli lingkungan. Ini komitmen pada keberlanjutan dan kesadaran ekologis. Dan yang terakhir, sebagai payung dari semuanya, berdasarkan keimanan dan ketakwaan, yang menjadikan nilai spiritual sebagai fondasi utama. Jadi ada ambisi modern, Iya, soal daya saing global. ada isu kekinian soal lingkungan, tapi akarnya tetap nilai-nilai yang fundamental. Tepat. Nah, yang menarik di sini itu tensi yang secara inheren ada di antara pilar-pilar ini. Coba deh kita pikirin. Oh ya? Gimana tuh? Dorongan untuk jadi unggul dan kompetitif itu kan seringkali bisa menciptakan budaya individualistis. Fokusnya mengalahkan orang lain. Nah, gimana cara menyeimbangkan itu dengan pilar berkarakter yang menekankan empati dan kepekaan sosial? Wah, bener juga ya. Atau gimana mendorong prestasi tinggi di berbagai kompetisi yang mungkin butuh banyak sumber daya, sambil tetap setia sama prinsip peduli lingkungan yang seringnya nuntut kita buat mengurangi konsumsi? Saya belum lihat dari sudut pandang itu. Jadi ini bukan cuma daftar keinginan ya, tapi sebuah pernyataan tentang gimana mereka akan menavigasi pertentangan-pertentangan itu. Sadar ekologi dan punya pegangan spiritual yang kuat. Fokusnya bukan lagi pada apa yang siswa tahu, tapi akan menjadi siapa mereka nanti. Dan disitulah letak ambisi terbesarnya, sekaligus tantangan terberatnya. Oke, itu visi besarnya ya, gambaran ideal di puncak gunung. Sekarang mari kita lihat petanya. Gimana cara mereka sampai ke sana? Ada 14 poin misi yang dijabarkan. Kelihatannya banyak banget. Jadi coba kita kelompokkan aja ya berdasarkan tema biar lebih gampang dicerna. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Setuju. Mengelompokkannya bakal bantu kita lihat strategi di baliknya, bukan sekedar daftar tugas. Baik, tema pertama yang paling kelihatan jelas adalah fondasi moral dan spiritual. Di sini ada beberapa misi yang langsung jadi dasar. Misi nomor 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Lalu ada misi nomor 8, menumbuh kembangkan kepekaan sosial dan saling menghargai. Dan yang paling praktis nih, misi nomor 13, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini dia. Ini contoh bagus banget gimana cara menerjemahkan konsep abstrak ke tindakan konkret. Iya kan? Keimanan dan kepekaan sosial itu kan konsep besar ya, tapi 5S itu sesuatu yang bisa dilakuin dan dievaluasi setiap hari. Ini semacam rekayasa budaya skala mikro. Sekolah ini paham kalau karakter itu nggak dibentuk lewat ceramah di aula, tapi lewat ribuan interaksi kecil yang terjadi setiap hari, di koridor, di kelas, di kantin. 5S ini algoritmanya.
Jadi ini bukan sekedar slogan, mari menjadi orang baik, tapi instruksi praktis. Mulailah dengan senyum dan sapa. Persis. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan kritis loh. Gimana tuh? Untuk misi kayak meningkatkan keimanan dan ketakwaan, gimana sebuah sekolah mengukurnya? Apakah lewat kegiatan keagamaan yang lebih banyak, nilai pelajaran agama yang lebih tinggi? Ini kan area yang sangat personal dan sulit dikuantifikasi, dan sering jadi perdebatan dalam implementasi kurikulum berbasis nilai. Poin yang valid. Oke, jadi fondasi moral dan spiritualnya sudah diletakkan, tapi sekolah modern nggak bisa cuma ngandelin itu. Gimana dokumen ini menjawab tantangan zaman digital? Nah, di sini saya lihat ada kelompok misi kedua, modernisasi pembelajaran dan keterampilan abad 21. Nah, ini bagian mesinnya nih. Betul. Misi nomor 2 misalnya, melaksanakan pembelajaran yang kreatif, efektif, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Kata-kata kunci zaman sekarang semua. Lalu misi nomor 4, mengembangkan budaya literasi. Dan yang penting, mereka merincinya jadi membaca, menulis, dan, ini dia, menganalisis informasi. Dan terakhir, misi nomor 9, menyelenggarakan kegiatan sekolah berbasis IT. Coba kita bedah satu-satu deh. Pembelajaran kolaboratif dan menyenangkan itu kan antitesis dari model pendidikan lama yang kaku, yang satu arah. Iya. Ini nunjukin mereka ingin ruang kelas jadi laboratorium ide, bukan sekedar tempat nyalin catatan dari papan tulis. Tapi yang paling krusial, menurut saya, itu penekanan pada menganalisis informasi. Oh iya, kenapa itu yang paling krusial? Karena di era sekarang, akses informasi itu bukan lagi masalah. Masalahnya adalah banjir informasi dan disinformasi. Kemampuan untuk sekedar membaca itu nggak cukup lagi. Literasi modern itu kemampuan buat bedain fakta dari opini, mengidentifikasi bias, dan merangkai informasi dari berbagai sumber jadi pemahaman yang utuh. Dengan nambahin frasa itu, sekolah ini menyatakan kalau mereka nggak cuma mau siswanya tahu banyak hal, tapi juga bisa berpikir kritis. Itu skill bertahan hidup paling penting di abad ke-21. Dan soal IT, ini sepertinya bukan cuma buat gaya-gayaan ya. Dokumennya nyebutin IT dipakai buat kegiatan belajar mengajar maupun administrasi. Nah, dan disitulah letak bedanya. Banyak sekolah beli perangkat canggih, tapi cuma dipakai sebagai mesin ketik digital. Bener. Misi ini nunjukin keinginan buat bangun ekosistem digital yang terintegrasi. Dari cara guru ngajar, sampai cara TU ngelola data siswa. Tapi, ini juga area yang paling rawan. Misi ini kedengarannya hebat, tapi implementasinya bergantung pada 3 hal yang nggak tertulis di sini. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan kesenjangan digital di antara siswa itu sendiri. Ini PR besar di baliknya. Oke, jadi dari fondasi moral dan metode modern, kita gerak ke panggung yang lebih luas. Ada tema ketiga yang jelas banget, yaitu daya saing global dan mentalitas juara. 2 misi sangat menonjol di sini. Oke. Misi nomor 6, memiliki kecakapan dan keterampilan berbahasa Inggris. Dan misi nomor 11, menumbuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dalam setiap ajang kompetisi. Ini adalah ujung tombak dari pilar unggul tadi. Bahasa Inggris disebut secara eksplisit sebagai alat untuk daya saing global. Ini sebuah pengakuan yang pragmatis ya. Kalau untuk bisa bersaing di panggung dunia, bahasa itu kuncinya. Bukan lagi sekedar mata pelajaran, tapi sebuah toolkit. Pilihan kata di misi kompetisi itu juga menarik. Bukan mendorong partisipasi, tapi menumbuhkan motivasi dan komitmen tinggi untuk mencapai prestasi. Ada penekanan ke mentalitasnya. Tepat. Ini bukan soal yang penting ikut. Ini soal membangun kultur berjuang untuk yang terbaik. Tujuannya buat bangun mentalitas pemenang, daya juang, dan resiliensi. Ini bagus. Tapi disinilah kita kembali ke tensi yang kita bahas di awal tadi. Saya jadi kepikiran, gimana ya sekolah bisa menumbuhkan komitmen tinggi untuk berprestasi ini tanpa secara nggak sengaja menciptakan lingkungan yang terlalu menekan. Atau jadi kayak high pressure cooker gitu. Terutama buat siswa yang mungkin secara alami nggak sekompetitif teman-temannya. Nah, ini pertanyaan bagus. Gimana mereka mastiin dorongan buat juara ini nggak makan korban? Jangan-jangan jawabannya ada di tema berikutnya nih. Mungkin saja. Coba kita lihat. Tema keempat ini kayaknya berfungsi sebagai penyeimbang, yaitu pengembangan holistik dan lingkungan yang mendukung.
Di sini ada beberapa misi yang saling melengkapi. Misi nomor 7, kegiatan ekstrakurikuler yang terstruktur di berbagai bidang. Lalu misi nomor 12, menciptakan lingkungan belajar yang bersih, hijau, indah, dan nyaman menuju sekolah adiwiyata. Dan ini yang mungkin jadi jawaban misi nomor 14, menjadi sekolah yang ramah anak. Bingo. Ini dia jaring pengamannya. Sekolah Adiwiyata itu wujud nyata dari visi peduli lingkungan, bukan lagi slogan, tapi program terukur dengan target yang jelas. Oke. Ekstrakurikuler mastiin pengembangan bakat di luar kelas itu bagian inti pendidikan, bukan cuma pengisi waktu luang, tapi sekolah ramah anak itu kuncinya. Ini adalah komitmen institusional untuk menciptakan ruang yang aman secara fisik dan psikologis, bebas dari perundungan, kekerasan, dan tekanan yang nggak sehat. Akan berprestasi setinggi-tingginya selama itu dilakuin di lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan fisik kalian. Persis. Konsep sekolah ramah anak ini krusial banget. Saya pernah bicara sama seorang psikolog pendidikan, dia bilang, tekanan akademis yang tinggi tanpa jaring pengaman psikologis cuma akan menghasilkan lulusan yang cerdas tapi rapuh. Masuk akal. Mereka mungkin bisa masuk universitas terbaik, tapi mereka gampang hancur pas ngadepin kegagalan pertama. Dokumen ini kelihatannya sadar betul akan risiko itu dan secara sadar membangun kartu pengamannya. Ini nunjukin sebuah perencanaan yang matang. Terakhir, ada satu tema lagi nih. Mungkin nggak terlalu glamor atau kelihatan sama siswa, tapi sangat krusial. Tata kelola profesional, ini soal dapurnya sekolah. Oh, bagian internalnya ya? Betul. Misi nomor 5, mewujudkan manajemen yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dan misi nomor 10, memberikan keteladanan dalam hubungan kerjasama. Kalau misi-misi lain itu berbagai bagian mobil yang canggih, maka ini sasis sama mesinnya. Tanpa tata kelola yang sehat, semua rencana hebat tadi cuma jadi angan-angan. 3 kata itu, partisipatif, transparan, akuntabel, itu resep buat bangun kepercayaan. Partisipatif artinya guru bahkan siswa dilibatkan. Transparan artinya nggak ada yang ditutup-tutupi. Akuntabel artinya ada pertanggungjawaban yang jelas. Dan misi soal keteladanan itu menegaskan kalau budaya sekolah dimulai dari ruang guru bukan dari siswa. Tentu saja, budaya itu kan ngalirnya dari atas ke bawah. Gimana bisa berharap siswa untuk saling menghargai kalau mereka lihat gurunya nggak saling menghargai? Bener juga. Gimana bisa nuntut siswa disiplin kalau staf administrasinya nggak profesional? Misi ini tuh pengingat bahwa para pendidik harus jadi contoh hidup dari nilai-nilai yang mau mereka tanamkan. Ini bagian paling sulit, karena ini nuntut konsistensi setiap saat dari semua orang dewasa di sekolah. Luar biasa. Setelah kita bedah semua lapisannya, gambaran yang muncul jadi, wah, jauh lebih kompleks ya. Ini bukan sekedar sekolah yang ingin semuanya excellence. Ini potret sebuah institusi yang mencoba menavigasi berbagai idealisme yang terkadang saling bertentangan. Antara kompetisi global dan kepedulian lokal, antara modernitas dan tradisi, antara dorongan unggul dan kewajiban melindungi. Hal yang paling menonjol buat saya adalah keterkaitan logisnya. Setiap poin misi, dari yang paling praktis kayak 5S, sampai yang paling manajerial, bisa dilacak balik ke salah satu dari 4 pilar visi. Ini bukan daftar belanjaan, tapi sebuah sistem yang dirancang dengan sadar. Mereka udah mikirin bukan cuma apa yang mau dicapai, tapi juga bagaimana cara kerjanya, lengkap dengan potensi konflik dan cara menyeimbangkannya. Sebuah mesin yang dirancang dengan cermat, bukan sekedar kumpulan suku cadang yang dilempar jadi satu. Tepat. Dan itu ngasih keyakinan bahwa ini bukan cuma mimpi di siang bolong, tapi sebuah rencana strategis yang udah dipikirkan dengan sangat mendalam. Ini dokumen yang penuh harapan. Sebagai penutup, mari kita kembalikan ini kepada Anda yang mendengarkan. Dokumen ini menyajikan model pendidikan yang sangat ideal dan holistik. Kita sudah bahas betapa solidnya rancangan ini di atas kertas, sekaligus potensi tantangan di dalamnya. Pertanyaannya sekarang soal eksekusi. Dalam realitas dunia nyata dengan segala keterbatasan sumber daya dan tekanan ujian standar, manakah dari ke-14 misi ini yang menurut Anda paling menantang untuk diwujudkan secara konsisten? Dan sebaliknya, misi mana yang jika benar-benar berhasil dijalankan akan memberikan dampak paling transformatif bagi lulusannya dan bahkan bagi masyarakat sekitar? Pertanyaan yang bagus. Karena pada akhirnya, sehebat apapun sebuah cetak biru, bangunan yang dihasilkan bergantung sepenuhnya pada para pekerjanya di lapangan.
Sekian pembahasan mendalam kita kali ini mengenai visi dan misi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Sebuah dokumen yang tidak hanya merancang sekolah, tapi juga merancang masa depan.